Bintang utama di warung ini tuh sambelnya. Lihat aja deh, kalau sambal di tempat lain kan biasa aja tuh ya. Tapi kalau di warung ini tuh super creamy gitu loh. Penasaran gak sama rasanya? Coba yuk kita tanya Vina. Sekarang kita cobain sama sausnya ini. Aku tahu kenapa ini tuh jadi viral banget sih ayam Babe Siliwangi ini. Satu, murah. Kedua, bener-bener si ayamnya ini tuh berasa banget si bumbunya sampai ke dalam dadanya ya, sampai dalam-dalamnya ini. Dan sausnya ini, kalau misalnya kalian lihat mungkin kayak biasa aja ya, tapi kalau misalnya kalian rasain, rasanya itu seperti pecel, ada rasa-rasa daun jeruk, gurihnya ada, manisnya juga slightly dikit aja. Ini tuh mirip-mirip sambal pecel, ya kan? Tapi ini versi lebih halusnya lagi. Enak banget. Ngomongin soal kota Depok, emang gak ada habisnya deh, apalagi kalau soal makanan. Depok juaranya. Kali ini geng rating 5 mau cobain kuliner khas anak gaul Depok. Namanya ayam Babe Siliwangi. Nah, warung ini tuh unik banget karena terkenal dengan sambalnya yang super creamy. Kira-kira Vina tuh bakalan pesen apa aja ya? Cus, ikutin terus. Sobat Makan, kalau kalian berada di sekitaran Depok tapi bingung ya mau makan apa sih? Nah, kalian bisa kesini nih ke ayam Babe Siliwangi. Tuh, pemadam kelaparan. Wah, jadi kalau lapar langsung kesini aja, udah pasti padam. Dan di sini tuh katanya tuh ayamnya tuh enak dan selalu rame dan kadang-kadang tuh suka nggak kedapetan tuh. Penasaran sih seenak apa? Mas, aku mau pesan ayamnya ya. Boleh. Ditambah juga sate-sateannya semuanya juga aku mau pesan. Oke, aman ya? Terima kasih, thank you ya. Yuk kita cobain yuk. Nah, Sobat Makan, Vina udah pesen nih semua rekomendasi dari ayam Babe Siliwangi. Yang pertama nih ya, nih. Wah, ada ayam goreng dada. Dan itu tuh ayamnya tuh gede-gede loh. Ini dia, juara selanjutnya. Dan ini tuh sering banget dipesan di sini. Ini adalah kulit. Wah, kriuk-kriuk nih tuh. Dan selanjutnya ini dia sate usus. Next, ini dia ada ampla. Wah. Dan semuanya ini nggak akan lengkap kalau nggak ada ini nih Sobat Makan. Ini adalah sambal saus ya, tapi kalau kita lihat ini tuh nggak kayak sambal-sambal pada umumnya. Kenapa? Karena ini tuh mirip-mirip sama saus atau sate Padang. Cuman rasanya beda. Nanti kita cobain ya gimana rasanya ya. Tuh Sobat Makan, potongan ayam di sini tuh gede-gede banget loh. Tapi jangan salah sangka dulu. Walaupun potongannya gede, harganya murah banget. Makanya banyak anak muda Depok yang sering jadiin warung ini sebagai tongkrongan. Oke, sekarang kita coba ayamnya dulu ya. Nih, kita coba ya ayamnya dulu. Di sini ayam dadanya itu berasa banget. Bahkan sampai ke dalam-dalam dagingnya. Lihat deh. Tuh. Bintang utama di warung ini tuh sambelnya. Lihat aja deh, kalau sambal di tempat lain kan biasa aja tuh ya. Tapi kalau di warung ini tuh super creamy gitu loh. Penasaran gak sama rasanya? Coba yuk kita tanya Vina. Sekarang kita cobain sama sausnya ini. Aku tahu kenapa ini tuh jadi viral banget sih ayam Babe Siliwangi ini. Satu, murah. Kedua, bener-bener si ayamnya ini tuh berasa banget si bumbunya sampai ke dalam dadanya ya, sampai dalam-dalamnya ini. Dan sausnya ini, kalau misalnya kalian lihat mungkin kayak biasa aja ya, tapi kalau misalnya kalian rasain, rasanya itu seperti pecel, ada rasa-rasa daun jeruk, gurihnya ada, manisnya juga slightly dikit aja. Ini tuh mirip-mirip sambal pecel, ya kan? Tapi ini versi lebih halusnya lagi. Enak banget. Oke, sekarang aku mau cobain bener-bener yang banyak banget ya sausnya ya ke ayamnya.
Tapi emang wajib banget kalau cobain ayam dan sambalnya di sini tuh harus pakai nasi. Karena perpaduannya tuh pas banget. Ayam yang super gurih dicampur sambal yang tasty pakai nasi hangat. Waduh, juara dunia deh pokoknya. Sekarang aku mau nyoba kalau pakai nasi rasanya kayak gimana sih? Ini nasinya anget, dicampur sama pedasnya si saus dan gurih dari ayamnya. Walaupun menu utama di sini itu ayam, tapi katanya nih yang paling best seller adalah sate kulitnya. Kira-kira seenak apa sih sate kulitnya? Cus, Vina kasih tahu. Cobain yang selanjutnya. Oke, ini adalah kulit ayam. Kita coba yang nggak pakai apa-apa dulu ya. Luarnya tuh crispy, dalamnya tuh lembut, tapi nggak benyek. Sate kulit yang super juicy ini emang pas banget kalau dikasih sambal yang nampol. Biar makin perut kenyang pol. Karena aku mau coba pakai sausnya. Buat kalian yang pecinta kulit-kulitan, wajib cobain ini. Satu, harganya tuh murah banget. Yang kedua, dia tuh nggak asal goreng. Jadi di dalam dari si tepungnya ini, itu tuh udah ada rasanya. Dan rasanya tuh aku nggak tahu kenapa bisa masuk ke dalam kulitnya. Biar nggak ngebosenin, Vina juga pesan sate ampla nih. Kira-kira rasanya bakalan gimana sih? Kalau dari tampilannya sih ya, udah bikin ngiler sobat makan. Next aku bakal nyobain amplanya. Nah ini bakal aku coba langsung sama nasinya ya. Cuman diguyur dulu nih pakai sausnya. Aku tuh seneng banget kalau misalnya makan makanan yang digoreng kayak gini, tapi tuh kering dan gak ada minyak gitu loh. Sebelum digoreng, mereka itu punya minyak ya. Minyaknya tuh dikasih tepung beras biar crispy. Jadi waktu pas kita makan itu kriuknya dapet, juga bumbunya ngeresep juga dapet. Wah. Emang ya kalau makan tuh wajibnya dirames jadi satu kayak gini nih. Selain bikin perut kenyang, makan kayak gini tuh bisa nambah sensasi baru yang belum pernah didapatin sebelumnya. Sekarang aku mau nyobain semuanya, aku jadiin satu, terus aku makan bareng-bareng. Wow, yes. Aku tuh nggak tahu ya kenapa setelah aku makan semuanya, itu tuh masih ada crispy-nya gitu loh di mulut. Dan masih ada apa ya, kayak rasa bumbunya tuh medok banget. Udah puas cobain menu di warung ini, dijamin pulang dari sini tuh langsung tidur nyenyak dan bikin hati full of love. Eits, Vina juga jangan lupa harus kasih tahu penilaiannya nih biar sobat makan tuh nggak penasaran. Kalau menurut aku, ayam Babe Siliwangi rasanya muah 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 muah. Rating 5. Sobat makan pecinta tuna harus banget perhatiin baik-baik. Kali ini geng rating 5 lagi main ke daerah Jakarta Utara, tepatnya di daerah Kelapa Gading dan mau cobain rumah makan spesialis tuna, namanya Rumah Makan Zdizuka. Selain terkenal dengan menu rahang tunanya, rumah makan ini tuh juga ada menu spesial lainnya loh. Penasaran kan kira-kira apa aja sih menunya? Cus, kita ikutin terus. Waduh mas, apaan ini mas? Rahang tuna ya? Iya. Wah sobat makan, jadi di Kelapa Gading ini terkenal dengan rahang tunanya yang mantep banget nih. Ini mau dibakar. Iya. Ini dibakarnya berapa lama mas? Kurang lebih 30 menit. Oh 30 menit Iya. lama ya berarti ya. Selain ini ada, ini apa ini? Bluefin bukan? Iya, tuna Nah, bluefin. ini nih, bluefin ini enak banget. Dia kayak masak bentar aja kayak 10 menitan doang. Iya. Terus udah disajin. Iya, disajiin. Nah, kalau ini di bumbu apa mas biasanya mas? Kalau ini umumnya dipakein garam, micin, sama bawang putih aja. Dikasih bumbu rica tapi Iya, nanti ya, nanti bumbu pedes ya. Iya, iya. Nah, tuh.
Wah, sobat makan, kalau kalian di sini ya, aroma kepanggangannya itu apa ya? Aroma panggang itu mantep banget gitu ya. Tuh lihat dong, ini harus sambil kayak dibolak-balik gitu sampai dia mateng ke tulang-tulangnya. Ini adalah makanan favorit aku, tau nggak, Mas? Nah, tolong dibikinin dong, Mas. Oke. Dibikinin, kasih bumbu rica yang banyak, sama nanti bluefinnya disajin ya. Oke, baik. Oke, terima kasih ya. Ya. Aduh, sobat makan. Ini aku udah nggak sabar banget, tau nggak? Ini menurut aku ya kayak udah ngiler banget. Jadi depan aku nih udah ada tadi nih rahang tuna rica yang dibakar. Terus juga ada bluefin. Jadi bluefin itu bagian perutnya, which is itu yang berlemak, tasty, gurih. Bayangin coba itu nikmatnya. Duh, pertama nih aku mau cobain si rahang tunanya dulu dong. Lihat. Kalau dari penampilannya sih udah bikin ngiler banget ya sobat makan. Ya gimana gak ngiler, coba sambal rica-rica yang segar diletakin di atas rahang tuna yang dibakar dengan sempurna. Perfect banget deh pokoknya. Wah. Kalian bisa lihat ya di sini nih. Nih, ini yang netes nih. Ini lemak ikannya, tau gak sih? Dia tuh ngebakar itu bisa sampai crispy gitu loh. Ini tuh tau gak kayak daging yang nempel ke tulang-tulangnya. Wah, sobat makan. Tuh lihat tuh. Ini mantep banget. Nggak ada aroma amisnya sedikit pun. Rica di sini walaupun kelihatannya kayak cabai banget, tapi dia pedesnya masih sopan. Tuh lihat dong. Tuh. Jadi kenapa sih rahang tuna itu primadonanya orang Manado? Karena di bagian rahang tuna itu ya, lemaknya itu jauh lebih banyak, rasanya lebih gurih, lebih tasty, lebih fatty, lebih mantep. Pol. Walaupun rahang tuna ini dibakar, tapi nggak ada rasa amisnya sama sekali nih sobat makan. Itu tandanya rahang tuna di sini dimasak dengan sempurna dan pastinya diberi perasan jeruk yang banyak ya, biar nggak meninggalkan rasa dan bau amis di ikannya. Ini mah kalau ditambahin pakai nasi makin juara deh rasanya. Udah ya, kalau makan beginian emang harus pakai sambel, terus juga pakai nasi anget tuh. Ya Allah, ini nasi angetnya digabrukin kieu. Lihat dong. Ini walaupun dibakar, tapi itu garing bagian kulit-kulitnya nih ya. Dengar deh. Wah. Selain menu tuna, rumah makan ini juga menjual menu lain yang gak kalah menarik. Salah satunya ini nih, kangkung bunga pepaya. Kira-kira rasanya gimana ya? Yuk kita tanya Firhan. Ini bunga pepayanya. Tuh. Ini khasnya Manado ini. Sama sekali nggak ada pahit-pahitnya. Ada sih, tapi tipis banget. Malah itu yang bikin enak. Kangkungnya krenyes-krenyes, warnanya paling penting. Dia nggak jadi kuning layu jelek gitu, nggak. Ini masih cantik banget hijaunya ya. Kalian bisa lihat ya tuh. Enak banget ini. Langsung kita gabungin ya. Sobat makan, emang ya makanan super enak kayak gini tuh cuman bisa kita temuin di Indonesia. Ya bayangin aja perpaduan rasa rahang tuna bakar rica-rica dicampur dengan tumis kangkung bunga pepaya. Sedap betul pokoknya. Langsung aku mau gabungin. Ini tunanya, colekin ke sambal gini. Tuh, pakai nasi. Pakai bunga pepayanya sama kangkung ini, pakai nasi anget. Nikmatnya sobat makan, lihat. Ini cakep banget tuh. Sobat makan, enak banget. Ikan yang lembut ketemu sama si pepayanya ini, si bunga pepaya, atau orang Jawa tuh biasanya nyebutnya kembang ketes. Itu enak banget ya. Terus juga ada pahit-pahitnya, sedap, wangi, mantep pol. Sama ini juga ada bluefin.
Nah, ini nih yang katanya menu limited edition. Dada tuna bluefin bakar. Kira-kira rasanya bakalan kayak gimana ya? Cus, Firhan, cobain. Jadi dia buka bagian perutnya ya. Kalian lihat dong, kalau ini tuh dia panggangnya itu kayak bentar doang, kayak di pan gitu dibolak-balik. Oh my god, dia berlemak banget. Tuh. Karena dia nambahin tadi jeruknya agak banyak sih, jeruk songkit itu ya. Jadi ada asem-asemnya, seger, kerasa, bumbunya itu meresap gitu ya. Untuk menikmati hidangan di sini, pengunjung biasanya dikasih pilihan 2 jenis sambal, yaitu sambal rica-rica dan sambal dabu-dabu. Eits, tapi sobat makan jangan sampai salah ya. Walaupun sambal dabu-dabu ini sekilas mirip dengan sambal matah, ternyata kedua sambal ini tuh beda loh. Kira-kira bedanya apa nih? Yuk kita tanya Firhan. Beda ya, dabu-dabu sama sambal matah. Kalau sambal matah itu dia ada penambahan sereh. Terus juga lebih kompleks. Kalau sambal dabu-dabu dia basicnya tomat merah sama hijau bisa dicampur, ataupun bisa pakai tomat hijau doang. Nih, makannya tuh gini nih. Ini comot tuh, pakein sambal dabu-dabunya begini nih. Tuh. Emang ya nggak afdol rasanya kalau makan tuh nggak pakai sambal. Apalagi kalau ikan tuna bakar dicampur sama sambal dabu-dabu. Juara dunia deh pokoknya. Campurin pakai ikan, dabu-dabu, terus sama bulu marlin juga. Semuanya kita gabungin ya. Kita gabungin juga, tadi aku tambahin juga bluefinnya. Nah, jangan lupa pakein sambelnya. Oh my god, ini mantap pol banget. Duh, perut kenyang, hati pun senang. Udah cobain menu tuna paling enak di rumah makan di Zuka. Sekarang giliran Firhan yang kasih tahu nih penilaiannya. Cus, Firhan, buruan kasih tahu sobat makan dong. Menurut aku, rumah makan di Zuka rasanya rating 5. Makan lagi.